Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikhil bayan wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif mu'allif Khulasah Nurul Yaqin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabu wa wafatu walidhi. Nasabu utawi nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wafatu walidhi lan mertelaken wafate bapake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidu utawi ramane kanjeng Nabi utawi bapake kanjeng Nabi itu Abdullah bin Abdul Muttalib wa ummu utawi ibune Nabi Muhammad itu Aminah walaqad ya walidu wa huwa fi batni ummi wa umru samaniya asyara sanatan bil Madinah wa lam yatruk lahu lan ora ninggal sapa walidu lahu mari kanjeng Nabi syai'an ing suwi-suwi minal mali saking dunya. Rasulullah adalah khatimun nabiyyin. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, lalu Nabi Muhammad memiliki ayah namanya Abdullah. Ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah, lalu ibunya yaitu Aminah. Lalu ayahnya Nabi Muhammad meninggal waktu itu Nabi Muhammad
masih dalam kandungan. Lalu pada waktu ayahnya Nabi Muhammad meninggal, beliau usia 18 tahun. Wa umru samaniya asyrata sanatan. Wa dufina bil Madinah. Lalu walam yatruk lahu syai'an minal mali. Pada waktu ayahnya Nabi Muhammad meninggal, beliau tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan warisan untuk Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad pada waktu masa kecil, Nabi Muhammad tergolong anak kecil yang tidak punya, sehingga beliau pada waktu masa kecil beliau mengembala kambing, sehingga beliau mendapat upah dari pekerjaan mengembala kambing. Lalu Imam Ramzan Al-Qudri memunculkan pertanyaan, yaitu kenapa Nabi Muhammad lahir dengan keadaan miskin? Kenapa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan menjadi anak yang tidak punya? Apa rahasia ilahi menjadikan Nabi muncul dari Makkah, lalu lahir seorang anak yatim? Mengenai hal ini, Imam Ramzan Al-Qudri dalam As-Sirah An-Nabawiyah beliau mengatakan, la yaf'alullahu syai'an abasan. Setiap apa yang ada dalam dunia ada pelajaran. Imam Ramzan pada suatu daerah yang ketinggalan zaman, sehingga muncul pertanyaan, kenapa Nabi tidak muncul dari Romawi atau Persia yang waktu itu Romawi maupun Persia termasuk negara yang sudah
maju. Lalu mengenai pertanyaan ini, Imam Razan Al-Quti menjawab dalam Asyirah An-Nabawiyah. Beliau menjawab, wahadhihi hikmatun. Semuanya itu ada nilai pelajaran. Pertama, kenapa Nabi Muhammad lahir di Mekah, lahir dalam keadaan muncul dari negara yang ketinggalan. Bahkan Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Alasannya adalah sebab seandainya Rasulullah lahir pada Romawi atau seandainya Rasulullah lahir dari negara Persia, maka banyak sekali manusia yang tidak percaya dengan wahyu ilahi. Sebab manusia mengatakan Nabi Muhammad sudah belajar ilmu yang banyak sehingga mampu membuat pelajaran semisal wahyu. Ini seandainya Nabi Muhammad lahir di Romawi atau di Persia. Sebab dalam Persia atau Romawi waktu itu termasuk negara yang maju. Lalu Nabi Muhammad lahir di Mekah, tidak di Romawi atau di Persia. Tujuannya ialah supaya wahyu ilahi betul-betul masyarakat mengakui bahwa wahyu ilahi, bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah Ta'ala. Dengan adanya Nabi Muhammad lahir di Mekah, lalu dalam keadaan al-ummi, tidak bisa membaca dan menulis, ini memiliki faedah. Dengan adanya al-ummi ini, manusia percaya bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah Ta'ala. Sehingga dalam surat Romawi, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, Nabi Muhammad, Al-Quran menceritakan kejadian
yang sangat ilmiah, dan ini tidak mungkin disusun oleh al-ummi, sehingga faedahnya Nabi Muhammad al-ummi tidak bisa membaca dan menulis. Faedahnya supaya masyarakat yakin bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah Ta'ala. Lalu faedah yang nomor 2, kenapa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, dalam keadaan ditinggal oleh orang tua? Apa rahasianya? Mengenai hal ini, Imam Ramdan Al-Quti dalam As-Sirah An-Nabawiyah beliau mengatakan rahasia Nabi Muhammad yatim yaitu untuk melatih mental. Sebab manusia yang selalu mengandalkan orang tuanya, manusia ini tidak mungkin akan tampil di masyarakat dengan mental baja. Berbeda dengan anak kecil yang mulai kecil sudah terbiasa tidak minta bantuan orang tuanya, sehingga sunnatullah mayoritas nabi oleh Allah dipisahkan dengan orang tuanya. Contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur, sehingga Nabi Yusuf terpisah dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub, sehingga Nabi Yusuf sudah terbiasa hidup tanpa bantuan orang tua, sehingga mental Nabi Yusuf menjadi mental yang kuat. Contoh lain, Nabi Musa. Nabi Musa oleh Allah dipisah dengan orang tuanya pada waktu kecil, sesuai dalam ayat wa idh najaynakum min ali fir'aun. Tujuan Allah memisah Nabi Yusuf dengan orang tuanya semata-mata supaya Nabi Musa memiliki mental baja, mental yang siap menghadapi kehidupan. Banyak sekali nabi-nabi yang dalam keadaan masih kecil oleh Allah dipisah dengan orang tua, sehingga
santri ini hampir sama. Para santri mulai kecil dilatih jauh dengan orang tua sebab mengikuti langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab masa kecil dipisah dengan orang tua ini memiliki banyak faedah. Salah satunya menjadikan anak mentalnya kuat, menjadikan mental ilahi, selalu minta pertolongan kepada Allah semakin kuat. Inilah hikmah anak Nabi Muhammad menjadi anak yatim. Mudah-mudahan ngaji ini membawa manfaat barokah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.